Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen di Prodi Ekonomi Syariah FIUMY. Pada kesempatan ini akan menjelaskan kaidah kedua dalam qawaid fiqhiyah asasiyah, qawaid fiqhiyah yang disepakati kehujahannya yang berlaku di mayoritas cabang fikih, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqinu la yuzalu bisyak artinya keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan yang datangnya belakangan. Nah, yang dimaksud dengan yakin, keyakinan itu adalah suatu pengetahuan yang dipercaya 100% tanpa ada sedikit pun kebimbangan tentang kebenarannya. Nah, sedangkan syak itu adalah kebimbangan di antara dua hal yang tidak ada kecenderungan pada salah satunya. Jadi suatu pengetahuan yang masih ada kebimbangan benar tidaknya. Jadi 50-50, 50-50. Jadi antara percaya dan tidak percaya itu kedudukannya seimbang. Itu namanya asyak. Nah, tapi kalau posisinya di atas 50%, berarti itu namanya dzon, dugaan kuat. Jadi menduga, tapi tingkat kepercayaannya itu di atas 50%. Jadi lebih dekat kepada keyakinan daripada ketidakpercayaan sama sekali. Tapi kalau percaya tapi lebih dekat pada tidak percayanya, jadi di bawah 50%, nah itu namanya waham. Nah, kemudian kita kembali pada kaidah ini, keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan yang datangnya belakangan. Karena tidak mungkin yakin dan ragu terjadi pada waktu yang sama. Karena kalau yakin mesti tidak ragu, dan kalau ragu mesti tidak yakin. Nah, maksud kaidah ini, sesuatu yang diyakini adanya tak bisa dibatalkan oleh adanya keraguan tentang tiadanya. Demikian pula sesuatu yang diyakini tiadanya tak bisa dihukumi ada semata-mata adanya keraguan tentang tiadanya. Misalnya, jika seseorang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian beberapa saat kemudian dia ragu sudah batal atau belum wudu itu, maka tetap dihukumi punya wudu, karena punya wudu itu diyakini sedangkan batalnya diragukan. Sebaliknya, jika dia itu sudah yakin wudunya batal, kemudian pada waktu mau sholat dia ragu sudah berwudu atau belum, maka dihukumi batal, dihukumi tidak punya wudu, karena batalnya diyakini sementara berwudunya masih diragukan. Nah, kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak didasarkan pada beberapa dalil, antara lain hadis Nabi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi babnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, misalnya perutnya mules-mules, lalu dia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, artinya ragu sudah ngentut atau tidak. Nah, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid. Maksudnya nggak perlu keluar untuk ambil wudhu.
sampai dia mendengar suara kentut itu atau mendapatkan bau dari kentut tersebut. Nah, artinya kalau dia ragu ya sudah ngentut atau tidak, maka dihukumi belum ngentut kalau belum ada suara kentutnya atau belum mencium bau kentutnya. Kemudian dalam hadis Muslim yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sholatnya ini 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan tetaplah dengan apa yang diyakini. Jikalau ragu, dia ini posisinya rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka pilihlah rakaat ketiga, karena itu yang diyakini. Sedangkan yang keempat masih diragukan. Nah, kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak memiliki beberapa kaidah turunan. Yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal memberlakukan sesuatu sebagaimana adanya sebelumnya. Jadi hukum yang berlaku di masa lampau dianggap berlaku hingga sekarang. Kalau pada masa lampau dia yakin berhutang, ragu sudah bayar atau belum, maka dihukumi masih punya hutang. Kalau dia sudah berwudu, ragu batal atau tidak, maka diyakini masih punya wudu. Karena itu yang hukum yang ada pada masa lampau. Yang kedua, al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal seseorang terbebas dari beban, terbebas dari tanggungan, dan terbebas dari kesalahan. Pada dasarnya seseorang itu tidak punya tanggungan pada orang lain. Pada dasarnya seseorang itu tidak punya utang. Pada dasarnya seseorang itu tidak punya salah. Makanya hukum pidana modern mengadopsi kaidah fikih ini menjadi asas praduga tak bersalah. Jikalau diragukan apakah seseorang punya utang atau tidak, maka dihukumi tidak punya utang. Kalau diragukan apakah salah atau tidak, maka dihukumi tidak bersalah sampai ada bukti bahwa dia itu punya hutang atau ada bukti bahwa dia itu bersalah. Kemudian kaidah turunan berikutnya, ma sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan tak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula. Jadi kalau sudah diyakini seseorang itu punya hutang, maka tetap dia nggak punya hutang sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa utangnya itu telah dilunasi atau sudah dibebaskan oleh pihak kreditor atau pihak yang ngutangi. Nah, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah. Jadi pada dasarnya apa yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah mubah atau halal, selama tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Nah, al-aslu fil uqudi al-hillu wal ibahah ma lam yarid 'ani syari' nasun fi hurmati syai'im minha aw lam tashtamil 'ala syai'im mimma harramahu syari'. Hukum asal akad-akad adalah halal dan mubah selama tidak ada nas syar'i yang mengharamkannya atau tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Jadi akad-akad baru
yang tidak dikenal pada masa Rasulullah pada dasarnya itu adalah halal, selama tidak ada yang mengharamkannya, dan akad itu tidak mengandung sesuatu yang diharamkan syari, seperti tidak mengandung gharar atau ketidakpastian ya. Nah, tidak mengandung tadlis atau penipuan, tidak mengandung perjudian misalnya, itu tidak mengandung jahalah dan hal-hal lain yang dilarang di dalam syariat Islam, yang dilarang oleh pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian al-aslu fi syuruti as-sihhatu wal ibahah, hukum asal syarat-syarat sah dan boleh. Fayajuzu likullim minal muta'aqidaini ayyashtarita fil aqdi ma yaranihi muhaqqiqan limaslahatihi ma lam yakun muhillan li haramin aw muharriman li mubahin. Hukum asal syarat-syarat adalah sah dan mubah. Masing-masing pelaku akad boleh membuat persyaratan yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatannya, selama tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang mubah. Jadi misalnya dalam akad jual beli, masing-masing penjual dan pembeli boleh membuat persyaratan untuk kepentingannya. Misalnya penjual mensyaratkan agar barang itu diambil di tempat penjual, atau pembeli mensyaratkan agar barang itu diantar ke tempat pembeli. Nah, selama disepakati oleh kedua belah pihak, maka syarat itu sah, dengan catatan tidak sampai menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang mubah. Nah, kaidah turunan berikutnya, la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang diam tidak dihukumi berpendapat. Jadi orang yang abstain tidak boleh dianggap setuju maupun tidak setuju. Ya. Jadi abstain itu bukan masuk golongan setuju dan bukan pula golongan yang tidak setuju. Walakinnas sukuta fi ma'ridil hajah ilal bayani bayanun. Akan tetapi diam dalam situasi butuh pada suatu penjelasan merupakan penjelasan itu sendiri. Salah satu contohnya, apabila seorang gadis ditanya oleh walinya apakah mau dinikahkan dengan seorang pria tertentu. Nah, kalau dia itu diam tidak menjawab, maka itu dimaknai setuju. Karena seorang gadis itu kalau menolak itu tidak malu. Tapi kalau mau menyatakan kesetujuannya, kadang-kadang merasa malu untuk menyatakan suka atas pria yang dijodohkan kepadanya. Tapi ini masa lampau ya. Kalau sekarang itu biasanya perempuan-perempuan pun juga sudah menawarkan bahkan kepada orang tuanya. Nah, kaidah turunan berikutnya, al-aslu fil af'ali al-adam. Hukum asal perbuatan itu tidak ada. Jadi maksudnya ya, kalau seseorang ragu melakukan atau tidak, maka dihukumi tidak melakukan. Ragu sudah wudhu atau belum, maka dihukumi belum punya wudhu. Nah, gitu. Kemudian ragu melakukan sedikit atau banyak, maka dihukumi melakukan sedikit. Jadi kalau dia itu ragu apakah ini rakaat kedua atau ketiga, maka dihukumi baru rakaat kedua. Nah, demikian pembahasan al-yaqinu la yuzal bisyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.